Pemirsa, sejumlah pemotor kabur dan melawan arah saat menghindari razia Crowd Free Night di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Dari razia, polisi amankan sejumlah pengendara yang menggunakan knalpot berisik dan berkendara tanpa kelengkapan. Sejumlah pemotor ini nekat kabur dengan melawan arah saat mengetahui razia Crowd Free Night di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Nekat tancap gas, pemotor tak pedulikan keselamatan pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Meski sebagian pelanggar berhasil kabur, namun petugas berhasil menindak belasan pengendara lainnya. Selain masih nekat memakai knalpot bising, pelanggaran terbanyak para pengendara dan penumpangnya adalah tidak memakai helm. Para pelanggar akhirnya dijatuhi sanksi tilang dan beberapa motor diamankan karena tak dilengkapi dokumen yang lengkap dan sah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Temukan kerumunan pengunjung yang abaikan prokes, petugas segel kafe di Bekasi, Jawa Barat. Petugas juga temukan kafe yang nekat beroperasi melebihi batas waktu yang ditentukan. Ratusan pengunjung kafe di kawasan Bekasi, Jawa Barat ini dikejutkan dengan kedatangan tim gabungan Polres dan Satpol PP. Saat razia digelar, pengunjung tengah berkerumun dan mengabaikan protokol kesehatan. Petugas lantas mendata pengunjung dan membubarkan mereka. Sementara pengelola kafe dijatuhi sanksi dan kafe disegel petugas. Tak hanya di satu lokasi, petugas juga merazia tempat hiburan malam yang kedapatan melanggar batas jam operasional. Akibat pelanggaran, petugas menyegel kafe dan melarang operasional hingga status PPKM level 3 di kota Bekasi berakhir. 2 diskotik hiburan malam ini kita berhentikan, kita tutup dan disegel dan diponis lain oleh karena melanggar aturan jam yang telah ditentukan dan saat sekarang yang sudah jauh malam dan hampir pagi. Razia akan terus digelar demi memastikan upaya pengendalian COVID-19 berjalan dengan tertib dan dipatuhi seluruh lapisan masyarakat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Aksi arogan oknum Satpol PP yang menganiaya PKL di Stadion Pakansari Cipinang Bogor viral di media sosial. Pelaku dan jajaran lantas meminta maaf atas tindakan arogan. Inilah video keributan antara oknum Satpol PP dengan pedagang kaki lima. Dalam narasi video, peristiwa terjadi di Stadion Pakansari saat petugas menertibkan PKL. Adu mulut berujung kontak fisik antara petugas dan pedagang ini lantas viral di media sosial. Anak buahnya, Kasatpol PP Kabupaten Bogor meminta maaf. Pelaku juga meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Selanjutnya pelaku akan menjalani pembinaan internal. Sebesar-besarnya atas perilaku saya. Atas adanya kejadian di media sosial terkait dengan penindakan atau pelakuan dari polisi Pamong Praja terhadap masyarakat atau para pedagang yang ada di lokasi. Saya yang bernama Ihsan Rizaldi Lestalu, anggota Banpol PP Kabupaten Bogor, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas perilaku saya yang terjadi pada tanggal 18 September 2021 di area Stadion Pakansari. Pemirsa, penerapan aplikasi Peduli Lindungi untuk masuk ke supermarket di Kota Bandung dikeluhkan pengunjung. Akibatnya antusiasme warga berbelanja di supermarket turun. Supermarket masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kebijakan ini. Kebijakan ini sempat dikeluhkan masyarakat. Akibatnya tingkat kunjungan konsumen ke supermarket menurun drastis. Terlebih karena pengelola harus membatasi jumlah pengunjung sesuai aturan PPKM yang berlaku. Meski demikian, pengelola tetap menaati aturan dengan memperlakukan pemeriksaan aplikasi Peduli Lindungi pada setiap pengunjung yang akan berbelanja. Sementara di Jakarta, pemerintah tengah menyiapkan syarat masuk ke pasar tradisional dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Sehingga nantinya setiap pengunjung maupun pedagang yang akan masuk juga harus sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19.
Dengan diberlakukan syarat masuk pasar dengan aplikasi Peduli Lindungi, diharapkan masyarakat bisa beraktivitas di tempat ramai dengan aman dan nyaman. Ya, lalu bagaimana penerapan aplikasi Peduli Lindungi di supermarket maupun di pasar tradisional? Apakah sudah maksimal? Kita akan bergabung dengan rekan kami, ada Desi Juliani di Grand Yogya Kepatihan, kawasan Dewi Sartika, Bandung, dan ada Revika Sibarani di Pasar Palmerah, Jakarta. Kita ke Bandung terlebih dulu. Desi, bagaimana respon masyarakat yang masuk ke pasar? Apakah sudah semuanya paham penggunaan aplikasi Peduli Lindungi? Ya Fandi, dari pantauan kami sejak jam operasional tadi sekitar pukul 10, kami masih menemukan masih ada masyarakat atau pengunjung yang masih terkendala menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Hal ini karena memang mulai hari ini sejumlah supermarket di Kota Bandung ini sudah mewajibkan pengunjungnya untuk masuk ke area supermarket ini harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Tahapan sosialisasi sudah dilakukan oleh pihak supermarket sejak 14 September. Di masa sosialisasi masih ada toleransi bagi pengunjung yang memiliki kendala untuk check-in, bisa menunjukkan sertifikat vaksin secara manual, kemudian juga menunjukkan KTP. Tapi per hari ini sudah tidak ada toleransi lagi, artinya untuk masuk ke area supermarket harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, apa respon dari pengunjung? Ini sudah bersama saya, ada Mbak siapa Mbak? Boleh kenalan dulu? Saya Merliana Natalia. Oke, Mbak Mer, boleh cerita nggak sih tanggapan atau respon Mbak terhadap penggunaan aplikasi Peduli Lindungi ini di supermarket gimana Mbak? Ya awalnya saya sangat ribet lah kalau ya, karena kan sekarang di zaman sekarang tidak semua orang memakai aplikasi ini kan. Jadi kemarin pas saya kesini pertama kali kesini, pas ngelihat di depan pintu ini sudah ada harus scan QR. Nah kemarin saya kesini datang dengan pacar saya gitu. Kebetulan belum divaksin, jadi pas saya mau kesini kemarin itu ya terkendala sih karena yang satunya lagi belum divaksin gitu. Ya, mengatasinya seperti apa Mbak? Harus download dulu di sini atau gimana? Kebetulan Mbak sudah vaksin berarti ya? Ya sudah. Saya sudah melakukan vaksin ke-1 dan ke-2. Sebenarnya kemarin saya sudah melakukan vaksin yang kedua itu langsung di-download gini. Nah pas kebetulan saya kesini lagi, kirain saya itu pakai kartu gitu ya. Pas ternyata dilihat skin, oh pakai aplikasi gitu. Jadi ya saya harus melengkapi dulu data yang di sini. Gitu. Dan sekarang ini udah semuanya sudah aman ya? Berarti Mbak tadi kalau mau masuk sudah aman semuanya? Sudah. Sudah mematuhi protokol kesehatan, cek suhu dan segala macamnya? Ya sudah. Sudah ya. Baik, kalau begitu terima kasih Mbak Mer, selamat berbelanja ya Mbak Mer, sehat selalu. Nah, itu tadi ya pemirsa ya, memang untuk saat ini menggunakan aplikasi Peduli Lindungi bagi pengunjung yang akan berbelanja ke supermarket di sejumlah supermarket Kota Bandung ini sudah diwajibkan sekali lagi, dan untuk jam operasional di masa PPKM level 3 ini juga masih dibatasi dari pukul 10 pagi sampai dengan pukul 9 malam. Begitupun juga dengan kapasitas pengunjung yang hanya boleh 50% saja. Ini suasana di salah satu supermarket di Kota Bandung. Bagaimanakah suasana penerapan aplikasi Peduli Lindungi di pasar tradisional? Sudah ada rekan saya Revika Sibarani di Pasar Palmerah. Revika. Terima kasih Desi. Fandi, untuk laporan kami dari tempat saya melaporkan yakni dari Pasar Palmerah Jakarta Pusat ini sedikit berbeda dengan kondisi di Kota Bandung, di mana untuk pasar tradisional di Jakarta ini belum menerapkan aplikasi Peduli Lindungi. Namun memang pemerintah saat ini tengah bebenah untuk mempersiapkan begitu penerapan aplikasi Peduli Lindungi sebagai akses masuk baik ini untuk pedagang maupun pembeli ke pasar tradisional. Memang pemerintah melalui Kementerian Perdagangan ini telah melakukan uji coba begitu di 16 pasar rakyat yang ada di DKI Jakarta, Jawa Barat dan juga Jawa Tengah, dan hasilnya sebagian besar pasar tradisional ini belum siap untuk menerapkan aplikasi Peduli Lindungi. Namun untuk situasi di Pasar Palmerah Jakarta Pusat tempat saya melaporkan ini memang juga belum kondisinya menerapkan aplikasi Peduli Lindungi, akan tetapi protokol kesehatan juga secara ketat diberlakukan seperti sudah dilakukannya pengecekan suhu tubuh di akses masuk pasar
Palmerah ini kemudian juga sudah dilakukan pengecekan surat vaksinasi COVID-19 secara manual oleh petugas security yang berjaga. Dan tadi kami juga sempat berbincang dengan pihak dari kepala pasar di tempat ini dan dikatakan memang sebagian besar untuk pedagang di tempat ini sudah menerima vaksinasi COVID-19. Akan tetapi yang menjadi kendala ternyata di lapangan masih banyak pengunjung yang tidak membawa surat keterangan vaksinasi COVID-19 atau bahkan mengatakan belum menerima atau melakukan vaksinasi COVID-19. Sehingga ini memang menjadi kendala untuk nantinya penerapan aplikasi Peduli Lindungi di pasar tradisional, salah satunya adalah di pasar Palmerah Jakarta Pusat ini. Akan tetapi tadi pihak kepala pasar mengatakan dirinya juga akan siap jika nantinya pemerintah akan benar-benar menerapkan aplikasi Peduli Lindungi di seluruh pasar tradisional. Tentunya tujuan dari penerapan aplikasi Peduli Lindungi ini di pasar tradisional adalah agar masyarakat dapat dengan aman dan nyaman untuk beraktivitas di pusat perbelanjaan. Fandi. Terima kasih Revikasi Barani dari Palmerah, Jakarta, dan sebelumnya ada Desi Juliani dari Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali teman-teman. Pemirsa, ratusan kepala keluarga di Kota Tegal tidak mendapatkan bantuan sosial karena belum vaksinasi. Sekitar 5 ton beras menumpuk di kantor Kelurahan Debong Kidul akibat penundaan penyaluran bansos bagi warga terdampak pandemi. Sekitar 243 kepala keluarga di Kelurahan Debong Kidul, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah, belum mendapatkan bantuan sosial 20 kg beras. Hal ini terjadi karena warga tidak dapat menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19 saat pembagian beras di kantor kelurahan setempat. Pihak Kelurahan Debong Kidul tidak bisa membagikan beras karena ada surat edaran pemerintah Kota Tegal yang memberikan syarat sertifikat vaksin untuk pelayanan administrasi publik termasuk penerima bansos. Menumpuk di kantor Kelurahan Debong Kidul dan sudah hampir sebulan. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa bantuan ini tidak ada korelasinya. Karena bantuan ini diberikan karena mereka jelas-jelas terdampak. Dan yang lebih harus ditekankan adalah karena beras ini sudah dibeli. Semakin lama ditahan, maka kualitasnya akan semakin turun. Kalau saran saya, ini segera diberikan. Karena satu, kualitas beras ini akan turun lama-kelamaan. Dan kalau tidak diberikan, maka akan jadi barang yang tidak berguna. Sehingga nanti akan menjadi sebuah kerugian. Benarkah biaya pasien COVID-19 tidak ditanggung pemerintah? Kami akan kembali dan bahas lebih dalam usai jeda.